Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Begini, jangan sekali-kali Anda mengatakan percuma sholatnya, karena melihat fenomena seperti itu. Sholatnya rajin, bertengkarnya rajin. Habis pulang dari Cangkingan mandi junub lalu bertobat, besoknya ke Cangkingan lagi. Sholatnya rajin, ngelacurnya rajin, sholatnya rajin, ngerentennya rajin, ya kan gitu. Sekalipun demikian, jangan pernah mengatakan sholat percuma. Sholat tidak pernah percuma. Kalau Anda tidak sholat karena malas, itu Anda melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika Anda mengatakan percuma sholat, itu hukumnya riddah, kemurtadan. Dibedakan. Ya, yang salah paham, awas hati-hati ngomongnya. Oh, percuma sholatnya. Iya. Kalau percuma sholat kan Anda berarti meyakini tidak ada gunanya sholat kan, itu murtadan. Tapi kalau malas sholat, sekalipun kamu tidak sholat tapi karena malas, ya tetap dosa namanya. Itu bedanya. Karena bagaimanapun juga beberapa janji-janji Allah dalam Al-Quran tentang sholat, antara lain inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari berbuat kemungkaran dan kejahatan. Nah, ketika ada orang sholatnya rajin tapi tetap melakukan kejahatan-kejahatan, tidak boleh kita mengatakan percuma sholatnya. Paling-paling sholatnya belum berbekas, dan tidak ada keharusan hari ini sholat, hari ini benar. Allah tidak berjanji seperti itu. Yang Allah janjikan adalah nantinya itu diungkapkan dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu fi'il mudhari. Tanha itu artinya sesuatu yang bakal terjadi. Kalau sudah namanya fi'il mati, paham nggak? Jadi tanah itu nantinya bisa nantinya, sekarang belum tapi nantinya, kan gitu. Artinya bisa saja orang itu hari ini bersolat tapi ya masih ngadu jago, masih umpamanya kan gitu, masih pasang erek-erek, masih segala macam. Ya udah nggak apa-apa, sabar, tunggu, tidak mesti harus ini. Bisa saja besoknya baru dia benar. Bahkan 40 tahun kemudian bisa jadi benar. Begini, saya punya buyut namanya Raden Saleh namanya. Dia berpuasa seumur hidup. Sampai saya punya paman namanya Mang Sohib, Haji Sohib. Itu sejak umur 15 tahun sampai umur 80 tahun puasa daim. Sampai akhir meninggal dunia dia puasa. Nah, ini Raden Saleh ini ditanya oleh menantunya namanya Kiai Abdul Ghafur. Menantu sudah umur 40 baru dikawinkan. Menantu Kiai Abdul Ghafur, ulama besar juga. Melihat mak mertua ini puasa aja, akhirnya dia nanya, Pak, apa masih kurang kaya lagi ta? Sawah 200-an hektar masih puasa aja tuh. Akhirnya dijawab, aku puasa ini bukan minta kaya, aku puasa ini untuk mendoakan anak cucuku supaya jadi orang-orang yang soleh. Nah itu. Lalu karena doa orang tua semacam itu, maka saya melihat beberapa ya saudara-saudara saya yang dulunya nyasar gitu, itu di penghujungnya ya kembali. Yaitu mungkin itulah mungkin doa orang tua. Ini sebagai tambahan saja,
Jadi bukan hanya sholat saja, doa orang tua juga sangat diperlukan dalam hal ini. Jadi jangan wawaladin solehin yadulahu, orang itu juga sama mendoakan dong. Tapi nggak tahu lah tradisi orang tua muasani anak nih masih ada nggak sekarang? Masih belum, jarang. Nah, Tapi jarang. ada jarang. Karena jekon sih muasani anak. Iya, bagaimanapun juga doa orang tuh dikabul, itu salah satunya. Jadi sehingga kalimat tanha ini adalah bakal mencegah, tidak mesti harus sekarang. Kapan, entah kapan, bisa besok, bisa tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Tetapi ada fenomena yang saya catat menjadi kita. Ya, saya banyak punya saudara saya di Indramayu yang kerjanya di Jakarta. Ya, roknya cingkrang, rambutnya abang, kelambine beli nganggo. Setahun sekali kalau mudik itu bulan puasa menjelang akan Idul Fitri, pada mudik semua itu. Dan bawa mukena baru, sajadah baru, ikut sholat Idul Fitri. Dengan saya melihat mereka itu rambutnya masih merah, roknya masih cingkrang begini, pakai rok mini, bawa mukena baru, ya sejadah baru, selesai sekolah mukenanya hilang, sejadahnya hilang. Tahun depannya datang lagi, sejadahnya baru lagi kan gitu. Tapi berarti sholatnya setahun sekali. Setahun sekali saja saya masih meyakini inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Apalagi yang seminggu sekali Jumatan, lumayan. Apalagi yang tiap hari, itu lebih efektif lagi. Hanya persoalannya kapan, ya serahkan pada Allah. Tapi saya yakin, dan buktinya banyak kok. Saya punya bukti tuh, masih bisa saya tunjuk orang-orangnya. Begitu menjelang usia tua, setelah nggak laku-laku kan gitu, pulang lagi, daripada ngeladani anak SD yang 2000 perak harganya kan, ya, jadi pulang aja lah. Nah, akhirnya dia ya jamiah lagi, pakai jilbab lagi, jamiah yasin lagi, sholat lagi pakai, ya kan semacam itu. Nah, akan tetapi Pak Haji siapa namanya? Kadang-kadang yang salah nih kiainya ya lagi ya. Ini si pelacur nih pengen berhenti dan melacur karena dia pikir sudah bisa beli, sudah punya rumah, sudah punya sawah 4 hektar, punya rumah, punya mobil, lumayan lah gitu. Jadi pikirnya adalah mau tobat saja pulang kampung, pengen jamiahan lagi, datang ke kiai minta dibimbing tobatnya. Akhirnya ditanya, kamu salahnya apa tobat tuh? Bilang kan saya nih ngelacur di Jakarta kan gitu. Oh gitu, berapa lama? 4 tahun Pak Kiai. Apa hasilnya? Ya bisa beli rumah, beli sawah, beli mobil. Kata Pak Kiainya, kalau tobat mau pengen diterima, buang semua uang haram itu. Kalau tidak nggak bakal diterima. Melongo aja. Wah, ya melarat manding ini. Ayo priben, ya usah beli dadi sih bisidah tobat. Ya ini kan terjadi, itu namanya ada taktik, ada strategi. Jadi tolong Kang Im ya, barangkali ada orang bertobat, sudah jangan nanya dari mana rezekinya, sudah cepat bimbing dia, suruh mandi taubat, kemudian bimbinglah dia sholat taubat 2 rakaat saja cukup, katakan semua dosamu sudah diampuni Allah SWT. Nanti kalau sudah bertobat dengan sendirinya akan ada peningkatan kualitas hidup dong. Gimana lagi? Dijalankah? Dan ini bukan cerita, ini terjadi begitu tuh. Ya seperti itu. Akhirnya nggak jadi tobatnya kan? Ya sudah, bila jadi tobatnya. Nanti juga dengan kedermawanan dia menyantuni anak yatim, ya kan begitu. Kemudian nyumbang masjid. Ya ternyata nyumbang masjid ditolak, dilemparkan uangnya ke mukanya, beli doyan, beli najis makanan. Ya kan nangis pelacurnya. Nah itu persoalannya. Jadi yang menyebabkan mereka tidak
bertobat kadang-kadang sikap kitanya yang kasar seperti ini. Sampai diangkat ke Bahsul Masail, bagaimana hukumnya sumbangan dari telembuk? Tahu jawabannya? Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang subhat. Bayangkan. Kalau yang subhat alasnya gini, kita kan ada jaringan sedekah jariah di jalan. Itu kan yang sedekah kan belum tentu orang Islam semuanya, belum tentu rezeki halal semuanya kan. Ya sama, anggap aja tidak tahu, berarti ya subhat lagi itu. Perempuan tuh ngasih uang juga kita nggak tahu, mungkin uang dapat warisan, uang dapat apa kita nggak tahu. Itu ya udahlah. Tapi pada giliran saya yang menjawab, saya bilang saya mah tidak bisa mengatakan jawaban yang seperti itu. Cuman ya tidak benar kalau ada seorang perempuan yang nyumbang masjid lalu dilemparkan, itu kan jahat namanya. Yang dia datang dengan hati yang baik ingin nyumbang, urusannya apa? Jadi boleh, saya tidak mengatakan boleh, tapi melemparkan uang ke muka perempuan itu nggak benar, jahat namanya, ya kan? Wala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa dirimu suci. Belum tentu mana yang banyak dosanya, kamu sebagai kiai atau itu sebagai pelacur, saya nggak tahu. Allah yang tahu. Percaya nggak? Lah ya.